Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Wa ba'du. Ikhwan akhwat semua yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan bab asbabul hadasi, sebab-sebab hadas. Kemarin yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ah. Basyaratai itu muannas daripada basyaratun. Basyaratai itu adalah bentuk tasniyah, asal katanya basyarataini. Iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ah, bertemunya atau bersentuhannya apa? Ya, kulit laki-laki dan perempuan. Tapi kalau yang disentuh itu anak kecil, masih bayi, maka tidak batalkan wudu. Wala tangkudu, dan tidak batal apa? Menyentuh saghiratan pada anak kecil, aiman tablu hadda. Ini sudah ya? Ya, sekarang ar-rabi'u. Ar-rabi'u adapun yang keempat itu masuku bulil adami, menyentuh kemaluannya anak Adam. Kubul itu kemaluan bagian depan atau belakang. Dzakaran kana au unsa min nafsihi au ghairihi. Baik apa laki-laki maupun perempuan, ketika mainin kemaluannya maka batal wudunya. Au min ghairihi, atau yang lain, nyentuh kemaluan orang lain, iseng sastra. Iya. Nyentuh kemaluannya Fahmi atau siapa, iseng, ada batal. Bibotnil kaffi, dengan telapak bagian dalamnya, apa namanya ini, telapak tangan, al asli, yang asli, ya, bukan al asli, bibatinil kaffi, dengan apa, telapak tangan. Al aslu adapun dasarnya fi dzalika, di dalam itu hadis Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa ghairihima. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu, wa fi riwayatin man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh zakarnya, riwayat lain farjinya. Ya, jadi kalau zakar khusus laki-laki, tapi kalau farjun itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena istilah farjun itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Farjun itu artinya lubang. Di laki-laki perempuan sama. Nah, kalau zakar itu khusus laki-laki. Falyatawadda, maka hendaklah berwudu. Wal muradu, adapun yang dimaksud itu al-massu, menyentuh di batnil kaffi, dengan apa? Dengan telapak tangan. Di hadis Ibnu Hibban, idza afdha, ketika menyentuh siapa ahadukum, salah seorang kalian, biyadihi, dengan tangannya, ila farjihi, kepada farjinya, walaysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda, tapi antara kemaluannya dan tangannya tidak ada pembatas, tidak ada hijab, maka apa? Falyatawadda. Wal ifdha, adapun ifdha lughatan maknanya itu al-massu, menyentuh, bi batnil kafi. Wa massul farji min ghairihi afhash min massihi. Adapun apa? Adapun massul farji, menyentuh farji, min ghairihi, dari orang lain. Lu menyentuh kemaluannya sendiri aja batal, apalagi kemaluannya orang lain. Baik yang disentuh sastra dari kemaluannya laki-laki maupun perempuan. Lu kayak gimana contohnya? Misalnya Anda ada orang itu kerjaannya itu di rumah sakit. Kerjaannya itu adalah merawat orang sakit, mengistinjai orang sakit. Ya, keluarganya sendiri enggak. Jadi dia bayar orang malahan. Ada orang jasa seperti itu. Saya ini pernah patah ini.
patah nih. Saya itu berbaring di sana tempat penyembuhan sana itu 21 hari, nggak bisa ngapa-ngapain, berbaring saja. Loh, ada orang tuh kerjaannya begitu, ya kerjaannya apa? Ya kerjaannya apa namanya? Ya apa mengistinjai baik laki-laki maupun perempuan. Kerjaannya begitu. Jadi kamu jangan bayangan aneh-aneh. Ya, jangan bayangin ada lu ini ada orang kerjaannya begitu. Makanya min ghairihi, bukan secara normal. Kemudian antum enggak apa dia kurang kerjaan gituin orang gitu. Jadi ada orang kerjaannya seperti itu. Ini suara saya nyampe ke belakang sana? Dengar. Kalau nggak dengar kamu boleh naik pakai meja, pakai kursi ya. Ya, pakai kursi ya. Baik. Itu kursi yang di bawah itu dinaikkan, yang kayak gitu itu besok tak belikan lagi semua. Terus nanti ditulisin jangan dirubah-rubah apa namanya posisinya. Kalau enggak itu ke sana itu keluar itu dimainin anak-anak itu yang mainin. Ya. Jadi biar nggak cepat rusak. Taibdum kan banyak orang kan begitu. Ya, Dev, itu ditulis sih, jangan dirubah posisinya ya. Baik. Wadah dari yang lain itu afhash min masihi min nafsihi lihadhi hurmata ghairi. Karena apa? Karena dia melanggar keharaman atau kemuliaan orang lain. Itu kalau menyentuh tanpa ada hajat, Rek. Tapi kalau menyentuh hajat, ketika ada hajatnya tadi dia tugasnya mengistinjai orang. Walihada la yata'adda an-naqdu ilai. Maka dari itu kalau yang seperti ini ya wes otomatis batal. Wa qila fihi khilafun al-malmus. Tapi ada khilaf, malmus itu orang yang disentuh itu tidak batal. Kalau tadi di awal dikatakan al-lamis wal malmus sama saja. Wa qubul al-mar'i an-naqid massuhu multaqa syafaraiha. Adapun kubulnya perempuan yang membatalkan wudu ketika disentuh adalah multaqa syafaraiha. Apa multaqa syafaraiha? Yaitu bibir kemaluannya wanita. Ya, dzakarahu al-Imam an-Nawawi fi Syarh al-Muhadzab. Qal fa in massad ma wara asy-syafaraini lam yantaqid bila khilaf. Tapi kalau di luar itu, di belakang itu, selain itu, maka apa? Tidak membatalkan wudu. Di perempuan andai kata menyentuh farjinya saja di selain syafarai, syafirah itu artinya bibir kemaluan. Maka ada orang nanya kepada saya, anakku namanya Syafirah gimana? Syafirah itu artinya bibir kemaluan gimana? Namanya Syafirah. Syafirah itu artinya bibir kemaluan, pakai SJ lagi Syafirah. Kalau sin bisa Syafirah beda. Syafirah. Lah gimana? Hah? Hah? Jangan jadi ada loh. Oh, ada. Wong masih keluarga saya kok. Jangan, iya saya nabeng itu kan nama baik. Ya terserah lah. Mau nanya saya ya jangan. Tapi ya begitu. Ada loh nama kayak gitu itu kan. Syafirah. Nah, tapi kalau yang disentuh selain itu lam yanqidhul wudu. Wa kadza begitu pula fil jadidi di dalam qaul jadidna Imam Syafi'i halqatu duburihi yaitu halqa duburnya anak Adam ay al-adami qiyasan ala kubulihi dikiaskan atas ketika dia menyentuh kubulnya bi jami'in naqzi bil kharij minhuma dengan segala hal atau keseluruhan sesuatu yang membatalkan ya disamakan dengan sesuatu yang keluar darinya sama-sama najis. Wal qadimu adapun menurut pendapat qadimnya Imam Syafi'i la naqdha bimassiha tidak batal sebab menyentuh bagian tubuhnya.
Wukufan ma'a zahiril ahadis, karena apa? Wukuf, tidak banyak protes wukuf itu, berhenti, diam. Karena zahir hadis itu man massa dzakarahu, enggak man massa duburahu. Tadi man massa farjahu, enggak ada man massa duburahu. Tapi kemudian dikiaskan ketika dia pendapat yang kedua, maka hukumnya batal wudunya. Tapi secara zahir hadis ya tidak, yang tidak disebutkan secara nas, zahirnya tidak disebutkan. Baik, li'annahu mana tadi? Wukufan ma'a zahiril ahadisi as-sabiqah fil iqtisar 'ala al-qubul. Di dalam hanya menyebutkan qubul. Wa 'abbara fi syarh al-muhadzab bil dubur wa qala al-muradu bihi multaqal malfadhi. Adapun yang dimaksud dubur itu adalah tempat multaqah, yaitu tempat bertemunya al-malfadhi. Malfadhi itu tempat keluarnya. Amma ma wara'a dzalika min batinil aliyataini fala yanqudul wudu indaha wala muhalqati sakinah. La farja bahimatin la yanqudu massuhu fil jadid illa hurmatan laha fi dzalik. Tapi kalau menyentuh farjinya atau kemaluannya binatang, tidak batal wudunya. Tapi ya kurang kerjaan. Ada orang kerawat sapinya, farjinya dimainin. Kan kurang kerjaan. Naim, la hurmata. Naim. Ya, bagi saya itu bukan yungkidul wudu, iya enggak yungkidul wudu, tapi yungkidul aql. Apa yungkidul aql? Enggak waras. Yungkidul kok hazrul gimana? Bukan, orang ini hazrul gimana? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya. Bukan hazrul, mana tadi? Mana tadi dek tadi? La bahimatan ay la yanqudu massuhu fil jadid illa hurmatan laha fi dzalik. Wal qadim, adapun qaul qadimnya Imam Syafi'i wa hakahu jam'un, ya, diceritakan oleh banyak orang jadidan pada qaul jadid annahu yunqidhu, bahwa menyentuh farjinya anak Adam itu bahima itu yunqidul wudu ka farjil adami, yaitu farjinya anak Adam. Jadi kalau dicek di dalam enggak ada, berarti apa? Imam Syafi'i pernah qaul. Tapi apa? Makanya cerita mazhab itu tidak hanya apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i, tapi apa yang telah didengar oleh para murid-muridnya, dinukil kepada orang lain. Tuh, coba berkanya kayak gimana Imam Syafi'i itu. Jadi qaulnya yang tidak diucapkan saja diceritakan, kemudian dijadikan sebuah metodologi berpikir, dijadikan sebuah konsep ijtihad, dijadikan sebagai hukum Islam loh. Kalau qaul kita kan nggak ada guna-gunanya semuanya kadang-kadang ya. Fahim tuh? Makanya min husni man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Baik. Wa Rafi'i, adapun Imam Rafi'i fi syarhil, di dalam syarah. Dalam syarah apa? Imam Rafi'i mempunyai dua syarah. Ya, Syarhul Kabir sama Syarhul Shaghir. Al-Wajiz disyarah menjadi Imam Nawawi, menjadi Imam Syafi'i, Imam Rafi'i menjadi Al-Muharrar. Disyarah lagi namanya Fathul Aziz fi Syarhil Wajiz. Itu Imam Rafi'i. Nah, Al-Muharrar itu diringkas oleh Al-Imam An-Nawawi menjadi apa? Minhajut Talibin. Jadi antum ini sudah belajar pok aneh fikih mazhab Syafi'i. Tahu pok aneh? Apa pok aneh? Intinya mazhab Syafi'i di sini. Khulasah semuanya mazhab Syafi'i yang paling benar, yang paling tepat ditangtih oleh Imam Nawawi sini. Ya. Antum mau ditangkih lagi, ya silakan baca kitab Manhajut Thullab dengan syarahnya Fathul Wahhab. Jadi itu udah final, udah selesai semuanya, nggak usah ijtihad lagi. Maka antum sudah belajar semuanya, adik-adik.
tinggal antum ini mau nyari laki atau nyari antum ke mesin S1 S2 yo ini yang dipelajari. Saya S1 S2 di Al Azhar Mesir yang dipelajari yo ini yo juga dipelajari Mughniul Mukhtar, tapi kan tidak semuanya. Paham belum? Ini itu sudah Jauharatus Syafi'i. Ya, jadi jauhar itu apa? Mutiaranya mazhab Syafi'i. Karena apa? Sudah khilafnya apa? Ditarjih. Ini yang paling top. Makanya namanya saja Wa'ubdatul Muftin. Kan gitu kan? Minhajut Talibin Wa'ubdatul Muftin. Baik. والرافعي في الشك في والرافعي في الشرح حكى الخلاف في قبولها وقطع في دبورها بعدم النقد. Jadi Imam Rafi'i membuat sebuah kesimpulan kalau menyentuh kubulnya batal, tapi kalau dubulnya tidak. Wa ta'aqqabahu fil rawdah. Kemudian ini dikomentari oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Imam Nawawi punya kitab namanya Rawdatut Talibin. Khulasah dari kitab Fathul Aziz karangan Al-Imam Rafi'i. Rawdatut Talibin. Saya udah pesen di Shopee selesai enggak datang. Udah berapa bulan nih? Gimana ini? Nanti antum tak tunjukin di kitab Rawdatut Talibin itu apa. Kalau itu kitab Majmu'. Kalau antum Mughniul Mukhtar sudah punya semuanya kan? Udah punya semua kan? Belum punya PDF kan? Nah, aku punya PDF tuh. Belilah, jadilah pengusaha kayak Andre. Semuanya kita kan fakir apa sakit. Yang kaya kan cuma Andre di sini. Fakir masakin itu apa? Gak punya kerjaan, atau punya, kalau miskin punya kerjaan tidak cukup. Ya gitu kan, kamu ini juga nggak punya kerjaan, nggak punya semuanya fakir masakin ini. Ada yang gak terima dibilang fakir masakin? Ya, yang saudagar kaya raya cuma Andre di sini. Mana Andre? Oh itu duitnya banyak, maka haruslah traktir kita ini. Ya, lanjut. Fil rawdah atlaqul khilafi farjil bahima wa lam yakhussu bihi al-qubul. وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح. Dalam kaul yang sahih, batal wudunya ketika menyentuh farjinya orang mati. Atau ketika mandikan orang mati menyentuh farjinya batal. Wasaghir dan anak kecil. Wa mahallil jubbi tempat terputusnya kemaluan laki-laki. Misalnya Bang Zul, kemaluannya segini. Segini, terpotong segini, potong segini. Lah, mahallul jubbi itu apa? Dari sini ya. Yang terpotong di sini ini antum sentuh yubtilul wudu. Baik. Sudah, mahal al-jubbi wa dzakari dan dzakar al-ashal wa bil yadi asyalla. Apa artinya, apa namanya dzakar al-ashal? Al-ashal apa artinya ashal? Dzakar itu walaupun tidak bisa berdiri tetap yuqidul wudu. Begitu pula tanganmu ketika cacat fil asahhi. Lianna mahal al-jubbi fi ma'na dzakari. Ya, karena ya tadi walaupun terputus ya maknanya masih ada, karena li'annahu asluhu wa li syumulil ismi fi ghairihi mimma dzukir. Pendapat kedua, yang pendapat yang sahih. Wa tsani la tanqudhu al-madhkurat lid-difa'i dzakari fi mahallil jubbi wa lid-difa'i madhannati syafwa fi ghairi. Pendapat kedua, orang tuh kalau udah terputus kepala kemaluannya tidak bersyahwat. Nah, masa sih? Saya nggak tahu aslinya. Katanya begitu. Jadi apa sih di dalam yang pertama yang kemarin kita jelaskan? Kau menyentuh perempuan batal wudu, menyentuh kemaluan batal wudu karena apa? Semuanya ilatnya madhannatul lisyahwa, karena diduga bersyahwat.
syahwat, maka di dalam pendapat yang sahih bukan yang ashah, laki-laki walaupun menyentuh kemaluannya yang terputus walaupun tidak ada madhannatun lisyahwah, maka apa? Begitu juga kamu nyentuh laki-laki itu kan apa namanya? Nggak batal wudunya. Sastra menyentuh Fahmi nggak batal. Tapi kalau Fahmi suatu saat dalam keadaan make upan, ini pakai khomarah, kemudian jilbaban, kelihatan cantik, bernafsu, bersyahwat, menyentuh Fahmi, hukumnya yungkidul wudu. Maka nanti dijelaskan amrod. Tahu amrod? Amrod itu wanita, laki-laki tapi cantik, kelihatan cantik. Loh, itu batal wudunya. Seperti Hana itu cantik itu kalau di Mami. Nah, saya pernah dihancurin istri saya gara-gara foto sama Hanan. Ya, foto di STG Hanan di samping saya, tak foto, kita pelukan begini. Pakai cadar. Oh, di sel di grup. Nah, ketahuan istri saya, hancur lagi dah. Padahal ada dia tuh kenakalan. Baik belum? Tapi kalau foto sama sastra aman. Kalau foto sama Devi barang aman. Istri saya aman. Devi sama ST itu aman. Tapi kalau foto sama Zubaidah, perang dunia ketiga mas. Ya, karena kan tidak kenal. Kalau Devi kan kayak anaknya. Jadi gak popo, apalagi sama sastra aman. Ya terayo. Jadi sebentar ya. Ada amrod, tahu amrod jadi wanita laki-laki tapi cantik. Akan ada wanita kemayu itu, kemayu. Laki-laki kemayu. Laki-laki kemayu. Kemayu itu apa bahasa Indonesia aja, Pak? Sastra. Kemenye. Bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia. Genit. Menempuh, laki-laki tapi apa sih? Jadi dia itu kayak masa laki-laki tapi duduknya begini. Ya. Wah, Izan gimana Izan? Wah, itu harus dihancurkan itu. Karena kalau dibiarin aja itu ya biasa keterusan. Baik belum? Nah. Baik, maka laki-laki itu harus berkumis, harus berjenggot, tahu? Siapa yang belum? Baik. Wala yanqudu ra'sul asabi' wa ma bainaha. Tapi kalau menyentuhnya dengan ujung jari jemari, maka tidak batalkan wudu. Wa harfiha wa harfil kaffi li khurujiha min samtil kaffi ila akhirih. Wa yahrumu, dan haram bil hadasi, sebab hadas. Hadas kecil maksudnya apa? As-salatu salat. Ijma'an, secara ijma', ay la khilafa fi, bahwa orang itu kalau hadas tidak boleh baca Al-Qur'an, enggak boleh salat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu fi sahihaini, la yaqbalu Allahu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Allah nak terima salatmu ketika kamu hadas sampai kamu wudu. Wa minha ay wa minas salat salatul janazah wa fi ma'naha sajdatut tilawah. Sujud tilawah salat jenazah itu sama saja ketika Anda batal wudunya, tidak boleh. Wa tsani la tunqidhu wa tsani at-tawaf dan tawaf. Qala an-nabiy as-salatu bi manzilati as-salah illa anna Allah qad ahalla fihi an-nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Artinya apa? Tawaf itu seperti salat, hanya saja Allah membolehkan ngomong, bicara. Ya, maka dari itu ketika kamu tawaf,
dan kamu ngomong, maka ngomonglah yang baik. Jangan tawaf nyanyi-nyanyi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa tuh? Walaupun ya gimana ya, tawaf kok nyanyi-nyanyi. Ya, ambil lagi apa? Nyanyi lagu Minang, Cina Bada. Lagi apa? Lagi Jawa, Lamunan. Apa lagi? Lagunya Wali Ben. Mana? Baik. Warawahu al-Hakim wa qala sahihun ala syarti muslimin wa hamlul mushaf wa waraqihi, menyentuh mushaf dan menyentuh waraknya mushaf. Qala ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun wa kadzalika jilduhu ala sahih, menyentuh jildun ini loh, sambulnya saja ala sahih, pendapat yang sahih tidak boleh, tapi yang asal berarti muqabilnya sahih itu boleh ya, jadi sambulnya saja tidak boleh. Baik, kadza jilduhu ala sahih wa sudduqun fiha mushabun, wah ini repot ini ya, wa kharitatun wa sudduqun fiha musrihima mushafun wa ma kudiba li darsil Quran kalaukin fil ashah. Ya begitu pula ya. Agak wasani, adapun yang kedua, la yahrumu masuhu li annahu wi'aun, pendapat yang kedua enggak apa-apa, mau itu wadahnya saja atau wi'anya saja. Tidak boleh juga apa? Nggak boleh menyentuh kaligrafi yang berbahasa Arab. Kaligrafi Quran nggak boleh. Kharita, sunduk yang mana di situ ada Al-Quran. Seperti juga lau fil asal, lau itu apa ya? Ya apa ini? Kaligrafi berabadanya Al-Quran tidak boleh disentuh. Wal asahu hillu hamluhu fi amdiatin wa fi tafsiri, dan wa fi tafsir wa danadir ya. Kemudian apa? Fi amtiatin tafsir wa danadir la qalba wa raqa bi audin. Wal asahu anna as-sabi al-muhdis la yumna'u ya. Kemudian apa? Kalau menyentuhnya itu di tas, tahu tas? Di situ ya ada tafsir, ya ada uang, ya ada HP, maka boleh. Kemudian pendapat lagi yang sahih, anak kecil itu boleh menyentuh Al-Quran walaupun tidak berwudu. Qultu al-asahu hillu qalbu waraqatin bi'udin wa bihi qata'a al-Iraqiyun wallahu alam. Menurut Imam Nawawi, bahwa yang sahih menurut saya boleh bolak-balik Al-Quran dengan udin, dengan kayu. Atau misalnya wanita-wanita atau orang yang lagi junub mau nyentuh Al-Quran, mau baca Al-Quran, boleh atau enggak? Boleh, tapi tidak dilafatkan. Nyentuhnya bagaimana? Nyentuhnya pakai tisu begini, pakai pensil. Tapi kalau Quran digital gimana Ustaz? Ya, Quran digital enggak apa-apa. Jadi sekarang tuh enak kan, wanita itu kalau lagi haid ada Quran digital pakai begini. Nang. Baik. Wa man tayaqqana tuhran aw hadasan wa syakka fi dhiddihi amila bi yaqinihi. Sudah ya, ini sudah paham semua. Walau tayaqqanahuma wa ja'ala sabiq fa dhiddu ma qablahuma fil asahhi. Allahu a'lam bishawab. Besok kita lanjut fi faslun fi adabil khala wa fil istinja.